Pernah kepikiran nggak sih kalau seluruh sistem keuangan global kita sekarang ini mungkin rusak? Nah, seorang mantan Menteri Keuangan Inggris bukan cuma mikir gitu. Dia ngelihat sendiri sistem itu hampir ambruk di depan matanya. Dan solusinya, wah ini dia yang radikal, Bitcoin. Yuk kita telusuri gimana ceritanya dia bisa sampai ke kesimpulan yang mengejutkan ini. Oke, kita mulai dari sebuah drama yang beneran terjadi. Gimana ceritanya sebuah update anggaran yang biasa aja kok bisa hampir bikin salah satu ekonomi terbesar di dunia kolaps. Ini bukan hipotesis, ini terjadi di Inggris tahun 2022. Dan insiden inilah yang jadi pemicu seluruh argumen yang bakal kita bedah hari ini. Jawabannya, cuma 38 hari. Cuma butuh waktu segitu buat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng buat bikin krisis dan iya, akhirnya kehilangan jabatannya. Angka ini bukan sekedar statistik, ini bukti betapa rapuhnya sistem yang ada. Dan ini yang ngenalin kita ke orang yang sekarang ngerasa dia tahu akar masalahnya apa. Tapi gini, menurut Kwarteng, krisis anggaran ini tuh bukan penyakit utamanya. Itu cuma gejalanya aja, kayak letusan gunung berapi yang nunjukin ada masalah besar di bawahnya, yang udah membusuk di jantung sistem keuangan global kita selama puluhan tahun. Kwarteng sendiri ngaku, kalau dipikir-pikir lagi, harusnya semua dilakuin lebih hati-hati dan pelan-pelan. Dia yakin idenya itu benar, tapi eksekusinya aja yang kecepatan. Nah lucunya, justru karena kecepatan inilah, tirai yang nutupin rapuhnya sistem kita jadi kebuka lebar-lebar. Terus, apa sih yang bikin kontroversial banget? Coba bayangin ya, ada pemotongan pajak gede-gedean, 45 miliar pound. Tapi nggak ada rencana jelas gimana bayarnya. Ditambah lagi subsidi energi yang super besar. Pasar langsung panik. Nilai mata uang pound anjlok. Bank of England terpaksa turun tangan. Nah, insiden inilah yang jadi pemicunya, yang maksa kita semua buat ngelihat masalah yang lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita pindah dari gejalanya ke diagnosis penyakitnya. Menurut Kwarteng, buat nemuin akar masalahnya, kita harus mundur ke masa lalu, ke satu momen penting yang ngubah definisi uang buat selamanya. Jadi gini, dulu banget sebelum 1914, uang itu di-backup sama emas. Simpel kan? Tapi perang mengubah semuanya. Pemerintah butuh cetak uang buat biaya perang. Nah, puncaknya itu di tahun 1971, waktu Presiden Nixon ngambil keputusan yang bikin heboh dunia, dolar AS nggak lagi terikat sama emas. Sejak saat itu, aturan mainnya benar-benar berubah total. Dan selamat datang di era baru, era mata uang fiat. Artinya, uang yang kita pakai sekarang ini nilainya cuma didasarkan pada janji dan kepercayaan kita ke pemerintah. Dan yang paling penting, ini artinya uang sekarang bisa diciptain gitu aja, puf, dari ketiadaan, tanpa ada biaya produksi yang nyata. Coba dipikirin, ini perubahan yang radikal banget loh. Kata Kwarteng, keputusan Nixon itu mutusin hubungan sakral antara uang dan energi yang udah ada selama 2.500 tahun. Ribuan tahun lamanya, nyiptain uang itu butuh energi, nambang emas, nyetak koin. Tiba-tiba, hubungan fundamental itu hilang gitu aja. Terus, akibatnya apa? Nah, menurut Kwarteng, kita sekarang kejebak dalam apa yang dia sebut spiral utang raksasa. Ini adalah siklus utang dan inflasi yang muter terus dan pemicunya cuma satu, mesin cetak uang yang gak pernah mati. Coba deh lihat grafik ini. Ini bukan cuma angka, ini visual dari masalahnya. Utang nasional Inggris yang tadinya cuma sekitar 500 miliar pounds di 2005, sekarang meroket jadi 2,5 triliun pounds. Triliun! Itu naiknya 5 kali lipat dalam waktu kurang dari 20 tahun. Ini bukan pertumbuhan, ini spiral yang lepas kendali. Analogi dari Kwarteng ini simple banget tapi ngena. Kamu atau saya kan nggak bisa terus-terusan belanja lebih gede dari pemasukan kan? Bisa bangkrut kita. Tapi pemerintah bisa. Kenapa? Ya karena mereka punya kartu sakti itu. Kemampuan buat nyetak uang baru buat nutupin semua utangnya. Dan ini efeknya buat kita semua. Uang yang ada di tabungan kalian, coba bayangin, antara tahun 2020 sampai 2025 aja, dolar AS itu kehilangan seperempat daya belinya. Artinya, setiap 100 dolar yang kamu simpan, nilainya jadi cuma 75 dolar. Dan ini bukan salah kamu, tapi emang sistemnya yang dirancang kayak gitu. Secara teknis, ini namanya debasement atau penurunan nilai mata uang. Makin banyak uang dicetak, ya makin gak berharga tiap lembarnya. Kwarteng punya sebutan yang lebih pas buat ini, pajak siluman. Kekayaan kita digrogoti pelan-pelan tanpa kita pernah setuju atau bahkan sadar. Oke, setelah kita tahu diagnosis masalahnya, yaitu sistem fiat yang bikin utang dan inflasi jadi nggak terbatas, Kwarteng nawarin sebuah solusi.
Sebuah solusi yang balik lagi ke prinsip dasar uang tapi dalam bentuk yang serba digital. Perbedaannya tuh benar-benar fundamental. Uang fiat itu bergantung sama kepercayaan ke politisi, sementara Bitcoin di-backup sama energi nyata lewat proses yang namanya proof of work. Pasokan fiat nggak terbatas. Pasokan Bitcoin dikunci, mentok di 21 juta koin. Nggak bisa lebih. Fiat dikontrol sama segelintir orang. Bitcoin nggak dikontrol siapa-siapa. Ini pergeseran besar dari sistem yang basisnya percaya aja deh ke sistem yang basisnya buktiin aja sendiri. Jadi inti argumen Kwarteng tuh gini, Bitcoin itu ngembaliin kita ke prinsip uang yang sehat. Uang yang nilainya nggak bisa diobrak-abrik seenaknya. Gimana caranya? 1, dia nyambungin lagi uang sama energi. Jadi ada biaya nyata buat nyiptainya. 2, transaksinya transparan, semua orang bisa cek. Jadi kita nggak perlu percaya buta sama bank. Dan yang paling krusial, pasokannya terbatas. Nggak ada yang bisa nyetak Bitcoin lebih dari yang udah ditentuin. Dan sistem ini udah terbukti kuat banget. Bayangin Bitcoin itu udah jalan 24/7 selama lebih dari 10 tahun. Nggak pernah mati, dan protokol intinya itu belum pernah diretas. Ini bukan cuma soal teknologi. Ini kayak sebuah benteng digital yang emang dirancang supaya aman dan bisa diandalin. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan kita? Kalau Kwarteng benar, bisa jadi kita ini lagi ada di awal-awal pergeseran besar. Cara kita mandang uang, kekayaan, bahkan kekuasaan itu sendiri. Buat kita sebagai individu, manfaatnya jelas banget. Ini soal kedaulatan finansial pribadi, kemampuan buat benar-benar punya dan ngontrol kekayaan kita sendiri. Ini cara buat ngelindungin tabungan dari inflasi di negara maju, dan bisa jadi jalan keluar dari hiperinflasi di negara-negara berkembang. Dan ini adalah aset yang, karena sifatnya digital dan terdesentralisasi, susah banget buat disita. Terus kenapa punya aset yang susah disita itu penting? Kwarteng ngingetin kita sama sejarah. Di tahun 1934, pemerintah Amerika itu nyita emas pribadi warganya. Ini bukan teori konspirasi loh ya, ini fakta sejarah. Ketika pemerintah lagi kepepet, aset pribadi kita bisa jadi target. Nah, menurut dia, Bitcoin itu semacam asuransi buat ngelawan resiko kayak gitu. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Selama berabad-abad, kita udah berjuang buat misahin antara gereja dan negara. Jangan-jangan inovasi besar berikutnya, revolusi sejati di zaman kita ini adalah pemisahan antara uang dan negara?